Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin ya Sudah, Pak. Untuk materi bagaimana kita belajar di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu, kita sudah kurang lebih 1 tahun ya melewati masa-masa yang sulit ini, terutama bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah, termasuk juga bagaimana proses belajar mengajar di kami ya di Prodi PGSD. Nah, waktu 1 tahun juga waktu yang cukup sebenarnya untuk kita bersama-sama belajar dan bagaimana mempersiapkan pembelajaran seperti yang harus kita laksanakan saat ini ya Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan kami di kampus ya sebelum pandemi ya. Jadi kami sangat rindu dengan mahasiswa-mahasiswa ini ya. Mungkin ada di antara yang hadir sekarang ya, karena ini adalah foto yang semester 4 ya. Semester 4 sekarang berarti itu sekarang semester 6 ya dan ikut program asistensi mengajar ya. Karena ini sebenarnya foto bulan Februari tahun 2020 ya, sebelum kita harus belajar secara daring. Kalau tidak salah ini ada Ajeng, kemudian ini ada Widya Padmini ya kalau tidak salah. Kemudian ini yang kelas C ada Dina Rahmawati kalau tidak salah ya. Dan yang lain-lain. Di belakang itu ada warna coklat, itu adalah Nunung ya kalau tidak salah dari Tabanan. Jadi luar biasa ini Bapak dan Ibu semua ya. Yang dihafali yang cantik aja. Enggak, semuanya Bu. Semuanya hafal. Iya betul Bu. Ya. Ini cuma 2 minggu kita ketemu seperti ini ya, dalam pembelajaran praktikum, akan tetapi karena situasi berkembang harusnya kita pembelajaran secara daring. Nah, saat ini yang kami seperti ini. Jadi saat ini kami menggunakan pembelajaran daring menggunakan LMS, itu adalah Moodle sebenarnya ya, tetapi sudah tergabung atau terintegrasi dengan akun SSO dosen dan akun SSO mahasiswa begitu, sehingga dari sistem ini kita sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran daring ya, baik sinkronus maupun yang asinkronus. Nah, ini beberapa foto pembelajaran yang saya ambil ini tahun 2019 sebenarnya, di bulan Oktober ataupun di bulan Agustus begitu Bapak dan Ibu semua ya. Ini ada di SD 1 Panji ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu di SD 1 Panji hadir saat ini. Dan ada beberapa foto juga ini yang di sebelah kiri itu adalah di SD 1 Trunyan ya. Di tahun 2019 kita melaksanakan pendampingan lesson study sebanyak 6 kali. Mudah-mudahan juga ada yang mengambil asistensi mengajar di SDN 1 Trunyan. Nah, kemudian ini adalah foto di saat seperti ini Bapak dan Ibu semua, saya yakin sudah mengalami ya. Ini saya ambil dari Facebook sebenarnya, ini adalah Pak Kajeng kalau tidak salah, guru di SD 2 Panjanom ya. Saya ambil dari Facebook beliau. Nah, sebenarnya apakah ada yang berubah ya ketika pembelajaran sebelum dan saat pandemi seperti sekarang ini Bapak dan Ibu semua ya. Nah, saya akan ambil ini dari sisi ataupun sudut pandang kita selaku pendidik ataupun guru Bapak dan Ibu semua ya. Yang pertama akan saya tanyakan apakah desainnya berubah Bapak dan Ibu semua ya. Apakah desainnya berubah antara yang sebelum dan sesudah. Nah, kalau lihat dari sisi desain ya kita pasti berubah Bapak dan Ibu semua ya. Kita harus menyesuaikan dengan situasi yang berkembang saat ini Bapak dan Ibu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan, itu adalah hakikat pembelajaran itu yang tidak boleh berubah Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Jadi kalau saya pribadi memiliki pandangan tidak ada yang lebih baik antara yang luring ataupun yang daring Bapak dan Ibu, sepanjang kita bisa memenuhi hakikat pembelajaran ini. Jadi ketika kita laksanakan pembelajaran luring tetapi tidak sesuai dengan hakikatnya, ya menurut saya tidak bagus. Begitu juga ketika pembelajarannya harus daring, tetapi juga lepas dari hakikat pembelajarannya, menurut saya juga tidak bagus Bapak dan Ibu. Ya, sebagai contoh misalkan, ketika saya harus pembelajarannya dengan luring Bapak dan Ibu semua, ketika saya harus melakukan pembelajaran yang luring, kemudian saya datang ke kelas, kemudian menyapa adik-adik mahasiswa, habis itu memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa, setelah itu saya duduk, atau pergi dari ruangan itu. Ya, dibandingkan dengan ketika saya harus menerapkan pembelajaran secara daring, ya, mahasiswa di rumah, kemudian saya di rumah pakai Zoom, ya mulai dengan tujuan pembelajaran, mulai dengan
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, ya, kemudian ada diskusi, setelah itu ada tugas yang saya berikan, ya kan, kemudian ada evaluasi, kemudian ada pemberian umpan balik kepada mahasiswa. Itu akan jauh lebih baik pembelajaran yang secara daring ketika saya terapkan secara luring seperti yang tadi saya contohkan begitu. Ya, begitu juga ketika kita balik sekarang ini. Jadi pembelajarannya daring, tetapi hanya sekedar share tugas kepada mahasiswa. Adik-adik kerjakan ini. Habis itu sudah dikumpulkan, tidak ditanggapi. Itu jauh tidak baik pembelajaran daring seperti itu ketika kita harus datang ke kelas, kemudian menyapa adik-adik mahasiswa, kemudian kita berikan permasalahan, kemudian ada diskusi, kemudian kita konfirmasi, habis itu kita evaluasi. Jauh lebih baik pembelajaran luring dibandingkan pembelajaran daring yang seperti saya contohkan barusan Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah hakikat pembelajaran, baik secara daring ataupun secara luring. Ketika hakikat pembelajaran ini kena, maka itulah pembelajaran yang terbaik. Apakah saat dulu, saat ini, ataupun saat yang akan datang, Bapak dan Ibu semua. Nah, seperti apa hakikat pembelajaran, Bapak dan Ibu? Hakikat pembelajaran itu adalah proses interaksi. Ya kan, proses interaksi. Interaksi apa, Bapak dan Ibu? Ini adalah interaksi peserta didik dengan peserta didik, kemudian peserta didik dengan pendidik, kemudian ada interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar. Secara sederhana kan hakikat pembelajaran seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita bisa memfasilitasi hakikat ini, Bapak dan Ibu? Jadi ini hakikat pembelajaran yang sederhana, walaupun sebenarnya di dalamnya banyak konsep ataupun banyak prinsip-prinsip yang harus tekankan ataupun diikuti. Seperti apa interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, seperti apa interaksi antara guru dengan muridnya ataupun dosen dengan mahasiswanya, kan? Kemudian seperti apa interaksi antara mahasiswa ataupun murid berkaitan dengan sumber belajar. Jadi dimasuk di dalamnya juga banyak hal. Tetapi secara sederhana, ketiga interaksi ini harus ada dalam suatu proses pembelajaran, ya kan? Baik luring ataupun dengan daring. Ketika yang luring hanya ada interaksi antara murid dengan atau mahasiswa dengan dosennya. Jadi misalkan masuk kelas dosennya, habis itu kemudian diskusi antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi proses tanya jawab seperti itu, kemudian tidak pernah dilibatkan bagaimana peserta didik mahasiswa menanggapi yang lainnya. Begitu juga tidak ada membaca ataupun mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan sumber belajar, dibandingkan ketika kita melaksanakan secara daring, kita berikan waktu kepada adik-adik untuk mengerjakan sesuatu, melihat sumber belajarnya yang dimiliki, kemudian kita minta salah satu mahasiswa menanggapi yang lain, kemudian begitu juga dari dosennya, itu akan jauh menurut saya pembelajaran daring daripada pembelajaran luringnya. Begitu Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Nah, sepanjang ya walaupun dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya masing-masing Bapak dan Ibu, karena memang masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak bayangkan, tidak bisa kita bandingkan, misalkan bahwa pembelajaran daring ini, bisa tatap muka gitu, biar bisa ketemu dengan anak-anak secara langsung, rasanya lebih gimana gitu misalkan. Ya nggak bisa kita pakai perasaan yang seperti itu. Jadi karena hakikat pembelajaran ada tiga ini. Begitu juga kalau sebaliknya. Enakan pembelajaran daring kita bisa dari rumah, tetapi mungkin dari sisi harus ada pulsa dan lain sebagainya. Nah, begitu Bapak dan Ibu semua adik-adik mahasiswa. Jadi sekali lagi ada tiga interaksi ini yang tidak boleh lepas di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang ketika harus pembelajaran saat ini, kita ingin berbicara, terus kamu pakai apa gitu ya dalam proses mengajar sekarang, ya kan? Atau kamu pakai aplikasi apa atau LMS apa gitu ketika kita ingin berbicara lebih detail gitu ya berkaitan dengan learning management sistemnya atau platform apa yang digunakan. Kita jangan berpikir ke sana dulu, ya. Kita tidak akan berpikir platform ataupun LMS yang akan kita gunakan, karena itu adalah media, Bapak Ibu, sarana begitu, yang akan memfasilitasi bagaimana ketiga interaksi itu ada, ya kan? Bagaimana ketiga interaksi itu ada. Jadi masing-masing platform itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilih platform yang akan kita gunakan. Tetapi menurut saya bukan di situ letak
poin kritisnya menurut saya dalam proses pembelajaran saat ini. Nah, kalau bukan itu poin kritisnya, terus apa kira-kira, kan begitu? Apa yang kira-kira? Nah, kira-kira yang bisa saya usulkan atau saya ajukan kepada Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, itu yang pertama kita harus terlebih dahulu bagaimana kita menganalisis sumber daya yang kita miliki. Ya, jadi ini yang paling penting, kita harus menganalisis. Jadi waktu sudah 1 tahun berlalu, apakah kita sudah melakukan analisis ini? Jadi tidak serta-merta kita bilang misalnya, oh anak-anak tidak memiliki HP, padahal kesehariannya mereka bawa HP gitu. Orang tidak isi paket data, ternyata saat-saat tertentu mereka upload status di media sosial begitu misalkan. Jadi tidak bisa kita ambil secara umum begitu ya. Jadi harus kita lakukan secara serius berkaitan dengan analisis. Misalkan siswa kelas berapa, kemudian bagaimana karakteristik anak-anak, apakah sudah bisa baca atau belum, kemudian nanti bagaimana instruksi yang kita gunakan, apakah nanti instruksinya langsung ke anak-anak, ataukah langsung ke orang tua dulu, kemudian bagaimana ketersediaan sumber belajar pada anak-anak, ya, apakah punya buku di rumahnya, atau buku paketnya 1/2, HP-nya ada atau tidak Bapak dan Ibu, ya serta adik-adik mahasiswa ini ya. Jadi harus dianalisis secara lengkap, baru kita bisa nanti ambil sebuah kesimpulan, kira-kira apa yang harus kita berikan, atau kira-kira apa yang bisa kita fasilitasi kepada anak-anak ini. Begitu juga dengan kemampuan kita selaku guru, atau selaku pendidik, ya, atau selaku dosen ya. Woi, saya gunakan platform ini, ternyata di dalamnya kita tidak mampu menggunakannya, gitu maksudnya. Jadi kita harus bisa menganalisis terlebih dahulu. Nah, berikutnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau pertama mungkin dari sisi HP dulu ada atau tidak, kemudian internet ada atau tidak, kemudian jaringannya penuh atau terkadang kemudian cepat atau lambat. Nah, ini harus kita cek terlebih dahulu, baru kita putuskan apakah nanti luringnya seperti apa, kemudian kalau yang daringnya yang seperti apa Bapak dan Ibu. Atau kita pakai blended ya, jadi saat tertentu luring, kemudian saat tertentu daring. Ya, itu banyak banyak versi ataupun banyak hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan data ini. Nah, setelah kita berbicara analisis, yang kedua kita berbicara tentang pola, ya kan? Kita berbicara tentang pola, apalagi ini untuk anak-anak di sekolah dasar ataupun di TK ya. Kalau kita tidak tetapkan pola terlebih dahulu, rasanya kita susah begitu ya Bapak dan Ibu dan adik-adik semua yang saya banggakan, ya kan? Jadi saat ini modelnya A begitu, misalkan. Kemudian besok modelnya B. Kemudian yang hari ketiga modelnya C. Jadi tidak akan ada kerututan ataupun pola yang bisa kita kita berikan kepada anak-anak. Jadi pola ini penting Bapak dan Ibu. Jadi kalau setiap saat berubah, jadi mereka itu akan fokus kepada perubahan pola ataupun perubahan desain. Ya Bapak dan Ibu, padahal yang harus berubah kan pembelajarannya. Padahal yang harus berubah itu bagaimana pembelajarannya, ya kan? Bagaimana pembelajarannya. Sekarang mau berbicara tentang apa, besok tujuannya apa, kemudian lagi 2 hari tujuannya tentang apa. Ya. Jadi pola ini harus sama sebenarnya. Nah, ya. Nah, apakah polanya atau desainnya berbeda nggak? Ketika pembelajaran luring dan daring, itu silakan di Bapak dan Ibu serta adik-adik saya pikirkan. Jadi berikutnya harus kita pikirkan juga dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks, ya, dan paling teknis Bapak dan Ibu. Karena nanti akan kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita, terutama kalau di sekolah dasar atau PAUD, kita harus paling banyak itu komunikasinya dengan orang tua, sehingga orang tua mengetahui polanya seperti apa. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, jadi sekarang hari Rabu ya, berarti saatnya saya menggunakan Zoom gitu misalkan. Sekarang hari Kamis ya, berarti tidak ada tugas sekarang gitu. Nah, pola-pola itu yang harus tetap harus kita siapkan dengan baik, sehingga itu kita berikan di awal ataupun sebelum kegiatan tersebut berjalan, sehingga mereka bisa memahaminya dengan baik. Nah, ini ada satu pola Bapak dan Ibu yang bisa kita buat begitu, yang bisa kita sampaikan. Nanti apakah ini bisa dipakai di daring ataupun di luring, silakan Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa menyimpulkannya ya. Yang pertama,
secara sederhana nih Bapak Ibu, kita tidak berbicara lagi tentang 5M, kemudian model-model pembelajaran inovatif dan lain sebagainya, tapi saya ingin berbicara tentang desain dulu. Ini desain sederhana itu ada desain pedati Bapak Ibu, itu pelajari, kemudian dalami, terapkan, dan evaluasi. Ya, jadi ada 4 sub kegiatan di sini. Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Yang pertama pelajari. Jadi di sini maksudnya siswa mempelajari materi. Nah, ketika kita ingin belajar materi, tapi anak-anak tidak memiliki buku kan, jadi kan susah. Kemudian kita minta ke mahasiswa untuk mempelajari materi, ternyata materinya juga kita belum siap. Kemudian kita minta anak-anak mengerjakan tugas misalkan, tetapi anak-anak tidak memiliki buku. Nah, di sini penting Bapak dan Ibu, ketika di awal di proses analisis itu harus kita tetapkan terlebih dahulu anak-anak pegang buku atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita bisa siapkan dengan baik. Begitu juga adik-adik mahasiswa ini, nanti akan ke lapangan seperti apa nanti akan diterapkan, ini harus dilakukan. Sehingga ketika apakah anak-anak pegang buku atau tidak, satu berdua atau tidak. Nah, kalau tidak, seperti apa yang harus kita siapkan? Apakah kita kasih ringkasan materi, atau nanti anak-anak belajar dari lingkungannya, atau kita pakai slide presentasi, atau kita pakai video pembelajaran juga boleh Bapak dan Ibu, adik-adik, ataukah kita pakai rekaman lah, rekaman suara begitu secara sederhana. Anak-anak kita bisa belajar tentang apa yang akan kita bahas. Itu di konsep dipelajari Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita siapkan atau kita bisa minta kepada mereka untuk mencari, ya kan? Berikutnya atau kita seperti apa? Inilah harus kita siapkan dengan baik begitu Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa. Yang kedua itu dalami Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita ataupun anak-anak mempelajari materi, nah lanjut di sini juga di konsep dipelajari ini penting Bapak Ibu. Jadi akan ada hal yang berbeda ketika kita nyuruh mereka untuk mempelajari dibandingkan kita ngasih mereka bahan diskusi ataupun tugas yang harus mereka kerjakan baru mereka mempelajarinya. Ini akan ada sesuatu yang berbeda. Silakan nanti kalau mau dicek atau uji seperti apa nanti hasilnya silakan. Misalkan contoh seperti anak-anak silakan pelajari dulu materinya atau adik-adik mahasiswa silakan baca dulu halaman 50 sampai 59 begitu dibandingkan misalkan kasih tugas ataupun taks ataupun bahan diskusi ya sehingga mereka harus enggak ada ini enggak tahu saya bahkan saya harus baca terlebih dahulu materinya apa. Nah, mana lebih efektif silakan itu adik-adik mahasiswa nanti kalau mau silakan diuji sehingga adik-adik tahu kira-kira yang mana lebih bagus. Nah, setelah itu ada dalami. Dalami itu, jadi bagaimana mereka mendalami materi yang sudah kita kasih. Ya Bapak dan Ibu semua, ini bisa melalui diskusi. Nah, diskusi ini bisa antara guru dengan siswa, begitu juga dengan siswa lainnya, ya kan? Nah, ini penting. Inilah bagian yang pertama dipelajari kan ini interaksi antara guru siswa dengan sumber belajar. Yang dalami ini adalah interaksi antara guru dengan guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memfasilitasi ini? Apakah kalau di dalam pembelajarannya luring, apakah di pembelajarannya daring ataupun blended, bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa dengan siswa bisa berdiskusi? Sebaliknya guru dengan siswa bisa berdiskusi. Apakah nanti diskusinya melalui di forum chat ya, Jadi Bapak Ibu update bahan diskusi kemudian ditanggapi oleh anak-anak, ataukah diskusinya secara sinkronus, jadi bertemu secara tatap maya seperti ini dalam waktu yang bersamaan, jam yang bersamaan, walaupun tempatnya berbeda gitu. Anak-anak, kalau ibu punya mangga, ini ada yang kecil sama yang besar, kira-kira mana yang lebih apa gitu misalkan. Nah, itu diskusi secara langsung, secara sinkronus. Nah, bagaimana nanti kita akan memfasilitasi itu? Kemudian yang ketiga, baru terapkan. Setelah mereka mempelajari, kemudian mendiskusikan, menerapkan sekarang. Ya, baik nanti diterapkan dalam bentuk tugas ataupun diterapkan dalam bentuk lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak selain diskusi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk memperdalam wawasan anak-anak, begitu juga dengan wawasan kalau di kami itulah mahasiswa kami Bapak dan Ibu semua. Ini harus disiapkan dengan baik sehingga kita akan bisa tahu ya atau melihat seperti apa hasilnya. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi itu adalah melihat ketercapaian kan, melihat ketercapaiannya Bapak dan Ibu semua ya. Tujuan pembelajarannya apa? Apakah sudah tercapai ataupun belum?
Nah, di sini kita bisa evaluasinya Bapak dan Ibu, apakah nanti evaluasinya kita kasih dalam bentuk project ataupun tes ya Bapak dan Ibu, ataupun yang lain. Dan ini harus kita pikirkan kapan kita berikan dan bagaimana itu melakukannya. Nah, ini 4 bagian ini, baik pelajari, kemudian dalami, terapan sama evaluasi atau pedati, ini harus kita siapkan dengan baik tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nah, untuk bisa itu tahapan pertama analisis itu sangat menentukan. Nah, berikutnya ini contoh Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa juga sudah mengetahui ya. Jadi kalau di kami ada sistem yang seperti ini. Jadi pertemuan yang minggu 1 sampai minggu 16 kita sudah buat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak, begitu juga apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dosen. Sehingga saat ini tidak akan berubah seperti sekarang. Minggu kedua itu berarti tidak ada vikon, yang ada adalah tugas dan diskusi. Itu minggu ketiga ada vikon, tidak ada tugas. Jadi ini yang kita siapkan di awal, kemudian kita berikan kepada adik-adik mahasiswa sehingga gampang. Sekarang minggu keberapa sudah ada jadwalnya, kemudian apa yang harus kerjakan sehingga tidak akan sulit begitu. Contoh ini misalkan, kita video conference setiap pertemuan ganjil itu berarti ada video conference. Kemudian setiap pertemuan genap atau minggu genap berarti ini ada tugas begitu. Gampang jadinya dikenal gitu. Misalkan sekarang hari Senin, waktunya Ibu guru akan kasih tugas ke saya. Sekarang hari Kamis itu saatnya saya mengerjakan evaluasi gitu misalkan. Nah, itu harus didesain dengan baik di awal. Berikutnya sekarang bagaimana implementasi kita kan gitu ya, Bapak dan Ibu semua. Kalau sudah kita desain, sekarang bagaimana implementasinya? Nah, implementasinya pada tatap maya. Tatap maya itu kan hampir sama dengan tatap muka sebenarnya, akan tetapi hanya berbeda tempat dan fasilitas untuk kita bertatapan begitu ya. Jadi yang namanya maya tidak secara langsung, tetapi menggunakan seperti saat ini misalkan menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Bapak, Ibu semua dan adik-adik mahasiswa, ya kan? Jadi hampir sama sebenarnya ketika implementasi yang tatap muka dengan tatap maya ini hampir sama. Jadi kalau kita tidak siapkan dengan baik, ya sama aja juga dengan pembelajaran tatap muka ataupun luring di dalam kelas, gitu ya. Misalkan kita masuk, selamat pagi adik-adik mahasiswa, gitu misalkan hari ini Bapak akan begini, coba ini Bapak share tugas, silakan dikerjakan, selesai begitu ya. Jadi sama aja. Begitu juga kalau tidak kita siapkan dengan baik kan, adik-adik mahasiswa sekarang kita akan vikon begitu ya. Pak, kami sudah di room gitu. Oh ya, sebentar dulu tunggu adik-adik. Adik-adik Bapak ada keperluan, adik-adik pindah ya gitu misalkan. Nanti kita pindah ke sore hari pukul 15 gitu. Ya sama aja antara tatap muka dengan tatap maya begitu. Nah, di sini harus kita siapkan dengan baik. Nah, kalau kita implementasikan dengan tatap maya, apakah kita siapkan apakah dengan pedatinya atau tanpa pedatinya Bapak dan Ibu semua ya. Nah, ini harus kita cek Bapak dan Ibu seharusnya ya kan, seharusnya kita lakukan dengan pedati Bapak dan Ibu, mulai dari pelajari, kemudian dalami, kemudian bagian berikutnya ada terapan sama evaluasi. Tetapi kalau kita laksanakan Zoom ataupun Google Meet tanpa menggunakan yang tadi, saya pikir apa yang kita lakukan di Zoom atau Meet itu nol. Contoh misalkan, selamat pagi adik-adik mahasiswa, kita bertemu sekali hari ini, gitu misalkan. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang konsep cahaya, ya cahaya itu lah begini. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan karena Bapak terbatas waktu, perkuliahan hari ini kita akan akhiri gitu. Sudah selesai. Itu menurut saya Zoom-nya ataupun Meet-nya itu nol gitu. Jadi tanpa ada interaksi dua lagi, itu hanya interaksinya antara guru ke mahasiswa. Padahal itu ada interaksi antara mahasiswa ke dosennya, ataupun interaksi mahasiswa dengan mahasiswa lain, ataupun dengan sumber belajar begitu. Harusnya seperti itu. Nah, ini maksudnya harus kita siapkan dengan baik. Ini kalau implementasi yang tatap maya. Berikutnya ini yang implementasi pada LMS ya Bapak dan Ibu semua. Misalkan kita menggunakan platform apa, misalkan Moodle ataupun kalau LMS atau platform itu banyak Bapak dan Ibu ya, ada Google Classroom. Mungkin di antara Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa sudah pernah menggunakan Google Classroom. Seperti juga disampaikan oleh narasumber yang barusan ya. Kemudian ada zoologi ya, ini gampang juga digunakan dan banyak lagi yang lain ya, yang bisa digunakan untuk memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu kita manajemen
begitu. Ya, jadi contohnya itu sederhana, secara sederhana begini adik-adik dan Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika kita mengajar secara luring kan, bagaimana proses absensi itu kan kita lakukan, ya kan? Kemudian kalau anak-anak mengerjakan diskusi, apakah kita simpan atau enggak? Terus tugasnya seperti apa? Kapan dia kirim? Kapan kita terima? Kemudian kapan batasnya? Kemudian kita menilainya seperti apa? Ya kan? Evaluasinya juga seperti apa? Itu di dalam tatap muka. Nah, kalau di tatap maya ataupun di secara daring, nah seperti apa kita akan lakukan itu? Nah, untuk membantu itulah perlu LMS atau platform Bapak Ibu. Sehingga bagaimana materinya disampaikan kepada anak-anak, bagaimana tugasnya, kapan harus dikumpul, gimana caranya ngumpul, kemudian diskusinya seperti apa, kemudian kapan waktunya, itu sudah kita set di LMS. Jadi LMS itu adalah sebuah platform yang membantu kita bagaimana memanajemen proses pembelajaran. Ya, sama juga dengan pembelajaran tatap muka kan, ketika kita tidak punya file ataupun jurnal atau apa gitu ya, map plastik atau apa yang kita bisa misalkan ini kelas 1, ini kelas 2. Kalau itu tidak di manajemen dengan baik kan susah. Besok misalkan sebentar ngajar di mahasiswa kelas 2A gitu, mau nyari absensinya saya pakai map merah atau map yang biru ini. Di mana ya saya taruh gitu. Berarti itu tidak di manajemen dengan baik. Nah, LMS ini membantu kita untuk memanajemen proses pembelajaran. Tetapi sebenarnya menurut saya yang kedua lagi, LMS ini tidak akan berfungsi dengan baik tanpa Bapak Ibu memiliki pola ataupun desain seperti apa yang akan kita terapkan di pembelajaran itu. Jadi ketika kita buka LMS, apa yang mau diisi, bisa menggunakan, tetapi kapan ini kemudian tidak terjawab atau tidak terjadwal dan lain sebagainya. Jadi rugi menggunakan LMS gitu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum masuk ini kita harus tentukan dulu desain kita seperti apa, baru memilih LMS yang bersesuaian. Tidak ada LMS yang paling bagus Bapak dan Ibu, yang ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung yang mana akan kita gunakan. Begitu juga adik-adik mahasiswa ini ya, silakan nanti dicek kira-kira mana yang bagus tetapi tidak bisa digunakan, tetapi kurang bagus tetapi bisa digunakan oleh semua, mungkin itu yang bisa dipakai begitu contohnya. Berikutnya ya ini. Sekarang bagaimana pembelajaran secara daring Bapak dan Ibu semua? Ini melalui WA. Kemarin itu saya dikasih sama ibu mertua ya. Bagaimana ini pembelajaran daring dengan WA nih? Kayaknya susah dan lain sebagainya, dan teman-teman di lapangan juga sama ya. Nggak bisa pembelajaran daring melalui WA dan lain sebagainya. Menurut saya enggak, Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa bisa. Sepanjang memang sudah kita siapkan dengan baik desainnya. Nah, gitu sepanjang kita sudah siapkan dengan baik desainnya Bapak dan Ibu. Maksudnya desainnya seperti apa? Kan kalau kelewatan tugasnya nggak bisa ke-download dan sebagainya. Ya, kalau sudah tahu kita kekurangannya itu, maka jangan kita tidak melakukannya kan begitu. Ketika adik-adik ngirim tugas, mahasiswa ngirim tugas, ya kita klik itu kan, biar tersimpan dulu di HP begitu kan. Itu memang harus dilakukan, Pak. HP-nya ternyata penuh gitu ya. Memang itulah kekurangannya. Ya kan? Itulah kekurangannya. Nah, maka semua platform itu memiliki plus minus, tergantung yang mana akan kita gunakan. Nah, ketika di WA Bapak dan Ibu, ini Senin sampai Sabtu sudah kita punya. Senin itu apa? Ini Senin misalkan pembelajaran tentang subtema 1, tema 1, pelajari itu apa? Materinya apa? Kalau ada slide PowerPoint, kalau ada rekaman suara. Kemudian dalami nanti mereka gimana? Kemudian terapkan mereka gimana? Evaluasinya kapan? Oh, di sini hari Senin dan Selasa tidak ada. Mereka evaluasinya di hari Rabu sama hari Sabtu gitu. Sehingga setiap hari misalnya kan pagi-pagi gitu, langsung kasih rekaman suara ya, anak-anak gimana kabarnya, semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungan. Nah, ada ininya materinya seperti ini ya. Gitu misalkan itulah yang mereka pelajari. Kemudian anak-anak ketika ini sepeda motor sama daun gitu ataupun tumbuhan yang lain ya, atau dibandingkan dengan sapi gitu. Itu sapinya kok itu sapinya gerak gitu. Misalkan ini sepedanya juga bergerak kan ketika digunakan. Nah, apakah sepeda itu bisa digolongkan sebagai makhluk hidup itu misalkan. Nah, itu bahan diskusi ya. Oh, ini sama-sama bergerak ini. Ya kan? Ya, ini perlu bensin, ini perlu ini. Apakah itu dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mendalami materi tentang makhluk hidup. Kemudian terapkan seperti apa tugas yang apa. Jadi kalau memang sudah siapkan dengan baik, sekarang ini hari Kamis gitu, berarti saya nggak ngirim tugas kepada anak-anak melalui WA. Terus kapan dikumpulkan? Sudah ada kita tetapkan. Makanya ini harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga anak-anak paham, oh sekarang akan dikirimkan oleh Pak Margune
kemudian kapan saya harus mengirimkannya kembali. Berikutnya ini implementasi yang luringnya Bapak dan Ibu, siswa ke sekolah. Jadi mungkin di sini ada yang memakai ataupun menggunakan siswa datang ke sekolah, tetapi ada juga yang orang tuanya datang ke sekolah. Nah, tergantung silakan ketika dianalisis mana yang lebih memungkinkan, kan begitu. Nah, seperti ini ketika implementasi siswa ataupun orang tua ke sekolah kan. Jadi ini ada hari Senin sampai hari Minggu. Nah, ini gurunya itu ataupun orang tuanya kapan? Kalau di sini saya buatkan itu contohnya 2 kali seminggu. Jadi hari Senin sama hari Kamis gurunya ke sekolah begitu. Orang tuanya ke sekolah ataupun anak-anak ke sekolah. Untuk apa? Bukan untuk belajar, tetapi mengambil paket Bapak dan Ibu. Jadi ambil paket. Ataupun ada sekolah yang menggunakannya itu 1 minggu sekali di hari Jumat. Terkadang ada juga sekolah yang menggunakan di hari Senin. Jadi hari Senin itu ngumpulin yang sudah dikerjakan minggu sebelumnya dan mengambil paket yang akan dikerjakan 1 minggu berikutnya. Kemudian hari Senin berikutnya nyetorkan lagi yang sudah dikerjakan, mengambil lagi paket yang baru. Ada yang model yang begitu. Nah, nanti isi paketnya apa? Hari Senin apa, kemudian hari Selasa apa, hari Rabu apa, itu harus sudah disiapkan. Jadi kalau anak-anak misalkan tidak memiliki materi, berarti kita harus sudah buatkan atau ringkaskan materi yang ada di buku gitu misalkan. Jadi walaupun anak-anak belajar dari rumah, tetapi kalau kita sudah siapkan dengan baik seperti ini rasanya tujuan pembelajaran pasti akan tercapai begitu. Ya. Nah, silakan kalau Pak saya mau 2 hari sekali gitu, kita atur ya, tidak masalah Bapak dan Ibu semua ataupun adik-adik mahasiswa sepanjang memang itu sudah persetujuan semua pihak begitu. Ini hanya contoh-contoh saja Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Berikutnya kalau implementasi yang luring ya, yang modelnya guru kunjung. Jadi guru yang berkunjung ke tempat tinggal anak-anak. Ya sama juga. Kalau tanpa kita membuat desain Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa, misalkan adik-adik ini diizinkan menggunakan sistem yang guru kunjung ya. Jadi adik-adik berkunjung ke 4 orang siswa begitu, kemudian di situ melakukan proses pembelajaran tetap dengan protokol kesehatan gitu misalkan. Ya ini kita istilahkan dengan guru kunjung dan ada home visit school dan banyak sekali istilah-istilah itu, silakan kita tidak terpaku pada istilah ya adik-adik semua, tapi modelnya seperti ini. Jadi misalkan hari Senin nih, jadi hari Senin gurunya datang ke mana, apa yang diberikan itu ngasih bahan kepada anak-anak sama mengambil yang sudah anak-anak kerjakan. Kita sudah buat hari Senin itu apa, hari Selasa anak-anak itu ngapain, dan hari Rabu, hari Kamis juga seperti apa. Di sini kita bertemu dalam waktu 2 kali dalam seminggu. Jadi bisa saja kita misalkan kita bertemu 1 kali dalam seminggu, ya tergantung seperti apa. Nah, begitu juga kita harus sudah siapkan. Kalau anak-anak tidak memiliki buku kan, anak-anak coba bacalah buku tentang makhluk hidup. Ternyata anak-anak nggak punya buku, ya susah juga kan. Silakan tanyakan kepada rekan yang paling dekat, temannya juga nggak memiliki buku kan susah. Nah, itu yang harus kita siapkan dengan baik. Nah, contohnya kalau guru kunjung ini seperti ini, misalkan di pagi hari jam 8, kita bertemu dengan 3 orang siswa di sini ya. 3 orang siswa, kemudian mereka mengumpulkan tugas-tugasnya ataupun yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan gurunya memberikan lagi tugas yang akan mereka kerjakan untuk minggu berikutnya. Nah, di sini proses pembelajaran akan luar biasa juga. Misalkan kita janjian jam 8 pagi, begitu Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa di sini kita ketemu jam 8 pagi. Ternyata gurunya udah datang, anak-anaknya nggak datang. Kan sama juga dengan proses pembelajaran di kelas. Gurunya sudah datang, anak-anaknya belum datang, ataupun mahasiswanya belum datang. Di sini sama juga bagaimana kita disiplin, dan karakter, dan lain sebagainya bisa kita terapkan. Kemudian kita sudah janjian di tempat yang kedua, itu pukul 9:30 gitu misalkan. Di sini 1 jam, kemudian pindah, perlu waktu, kemudian kita tunggu di sini jam 9:30, ya kan? Kemudian di sini ketemu jam 11 gitu misalkan, atau 10:30 sampai jam 12 gitu misalnya, atau sampai jam 11 gitu, masing-masing 1 jam, ya tidak ada masalah. Kemudian 1 jam berikutnya Bapak dan Ibu atau adik-adik mahasiswa pulang gitu misalkan. Pak, bagaimana kelasnya banyak ini, muridnya banyak, kalau 1 hari kita selesaikan, ya jangan 1 hari begitu, jangan dipaksakan kan. Jadi mungkin 3 kelompok, 3 tempat hari Senin, kemudian 3 kelompok lagi hari Selasa begitu. Nah, itulah yang kita rancang sehingga gampang, dan anak-anak sudah tahu berarti besok hari Selasa kita ketemu dengan Pak gurunya jam
jam 10 itu di pos kamling gitu misalnya, ataupun sekarang hari Rabu saya ketemunya dengan ini. Tetapi tetap adik-adik mahasiswa ya, ini tetap dengan persetujuan orang tua, dengan guru juga ya, jangan nanti memaksakan yang seperti ini juga ya. Jadi kalau daerahnya misalkan zona merah begitu ya, jangan dipaksakan ya. Nanti semuanya ada solusi ya, apakah nanti daring ataupun luring yang seperti ini, ataupun yang model-model yang lain. Sepanjang itu bisa disepakati dan anak-anak ataupun orang tua tahu, begitu juga dengan guru-gurunya begitu yang di sekolah. Nah, kira-kira ini saya lagi satu saya lupa, itu yang blended, Bapak. Blended, jangan yang berpikir blended itu yang sesempurna yang konsep blended, Bapak dan Ibu dan adik-adik semua ya. Jadi konsepnya sederhana, jadi ada tatap muka dan ada yang secara daring. Gitu misalnya minggu ini Bapak dan Ibu berkunjung ke sekolah, ke rumah-rumah gitu, kelompok siswa gitu. Minggu berikutnya jangan Pak, nanti kalau setiap minggu saya begitu kan banyak ngabisin bensin dan lain sebagainya ya. Itu kita bisa fasilitasi dengan yang barusan dengan menggunakan model yang yang blended ya Bapak dan Ibu semua ya, blended. Jadi minggu ini kita berkunjung atau anak-anak ke sekolah, kemudian minggu depan dilakukan secara daring, kemudian minggu depannya luring, berkunjung lagi atau anak-anak ke sekolah, minggu depannya daring, gitu sehingga dari sisi apa-apa gitu semuanya bisa diatasi begitu. Ini yang lupa ataupun belum sempat saya tulis di sini. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kalau kita dan adik-adik mahasiswa, kira-kira manakah yang terbaik gitu ya? Manakah yang terbaik? Manakah yang terbaik itu silakan nanti dipikirkan begitu kira-kira yang mana yang terbaik. Saran saya tetap yang di awal itu, jadi bagaimana kita mampu menganalisis terlebih dahulu dan mempersiapkannya dengan baik. Kira-kira kalau itu yang sudah dilakukan, itulah yang terbaik yang bisa dilakukan kepada anak-anak di sekolah ataupun di rumahnya. Nah, berikutnya ini simpulan dari apa yang sudah saya berikan. Simpulannya adalah apapun moda pembelajarannya, hakikat pembelajaran itu tidak boleh berubah begitu ya. Jadi seperti apapun itu ya, baik apakah luring, daring, kemudian yang PJJ ataupun yang blended ataupun apa nama istilahnya, tetap hakikat pembelajaran itu yang harus kita pegang dan tidak boleh berubah. Yang kedua, pola pedati yang saya sampaikan barusan itu yang pelajari, dalami, terapkan sama evaluasi itu bisa digunakan saat luring dan daring. Nah, sebagai contoh yang saat ini kita gunakan yang pedati juga, kita sudah buat konsepnya, tahun depan misalnya semester depan harus kita menggunakan yang blended gitu. Blended itu artinya minggu pertama mahasiswa datang ke kampus, minggu kedua dilakukan secara luring, minggu ketiga mahasiswa datang lagi ke kampus, minggu keempat daring lagi begitu. Nah, itu bisa kita gunakan ya, apa-apa. Kalau mau luring juga menggunakan pola pedati enggak apa-apa. Kalau sudah disiapkan materinya dengan baik di sini, jadi ketika kita ngajar ke kelas gampang. Sebagai contoh nih, ya kalau kita tidak siapkan dengan baik, besok ini minggu ketiga nih, apa materinya ya? Kalau materi yang kemarin udah selesai di pertemuan 2. Jadi apa ya sekarang? Nah, itu masih bingung memikirkan materi, tapi kalau sudah kita siapkan minggu 1 sampai minggu berikutnya apa, gampang. Kalau kekurangan waktu, kita bisa share ataupun apa kepada anak-anak gitu. Kalau dilakukan secara daring juga tidak ada masalah kan? Jadi pola pedati itu bisa luring, bisa daring, ataupun bisa yang blended ya, gabungan antara luring dengan daring. Ya, nah strateginya ada banyak seperti yang tadi yang sampaikan, ada yang menggunakan Zoom, LMS, ataupun grup WA, ataupun siswa atau orang tua yang ambil paket ke sekolah, ataupun guru kunjung, tidak ada masalah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Sepanjang hakikat pembelajaran itu bisa kita mampu fasilitasi dengan baik. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semua dan adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan. Jadi kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya.